غرباء 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 غرباء. Persoalan mempelajari ilmu din ini bukan persoalan remeh. Ini adalah salah satu bentuk iqamatud-din kita. Salah satu bentuk kita ingin menegakkan agama Allah adalah kita bersungguh-sungguh dalam masalah belajar ilmu din ini. Makanya sudah kita sampaikan kan bahwa para sahabat itu disebutkan oleh Imam Al-Auza'i rahimahullah, ya, para sahabat itu dalam menegakkan agama Allah, dalam menyebarkan Islam, mereka menggunakan 5 cara. 5 perkara yang selalu dilazimi ya oleh para sahabat untuk membela dan memperjuangkan agama Allah. Khamsun kana 'alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tabi'una bi ihsan. Ada 5 perkara yang selalu dilazimi oleh para sahabat serta para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik ketika mereka menegakkan agama Allah. 5 perkara yang selalu mereka pegang. Yang pertama adalah luzumul jamaah. Selalu melazimi jamaah. Artinya mereka dalam menegakkan Islam itu selalu dalam keadaan berjamaah. Bagaimana berjamaah itu? Berjamaah itu adalah berkumpul di atas tauhid. Berkumpul di atas al-haq itu namanya jamaah. Makanya kalau kumpulnya bukan di atas tauhid, bukan di atas akidah, bukan di atas al-haq, sebanyak apapun jumlah perkumpulan itu namanya bukan jamaah. Jadi sesuatu dikatakan jamaah itu apabila perkumpulannya landasannya jelas apa? Tauhid, akidah dan al-haq. Nah, makanya kalau perkumpulan banyak namun landasan akidahnya tidak benar, maka itu bukan jamaah. Dan yang dilazimi para sahabat adalah apa? Mereka berkumpulnya di atas al-haq. Berkumpulnya mereka di atas tauhid. Berkumpulnya mereka di atas akidah. Makanya orang yang hanya berkumpul dasarnya adalah karena ingin cari keuntungan dunia, maka dia tidak mendapatkan pahala jamaah. Nah, makanya di antara kita mungkin yang dalam berkumpul dengan ikhwan-ikhwan itu salah niat, ya. Kumpulnya cuma ingin cari keuntungan dunia, maka sedikit pun tidak akan mendapatkan fadilah pahala jamaah. Jamaah itu besar pahalanya. Yadullahi alal jamaah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya tangan Allah itu akan berada di atas jamaah. Artinya jelas. Jadi jamaah itu adalah perkumpulan yang didasari karena akidah dan tauhid serta al-haq. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan al-jamaah, beliau mengatakan apa? Ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Jamaah itu selaras dengan akidah sekalipun engkau sendiri. Nah, jadi sekalipun engkau sendiri, selama engkau di atas akidah yang benar, di atas tauhid yang benar, engkau jamaah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Namun sekalipun engkau banyak, jumlahnya ratusan, jumlahnya ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan, kalau tidak di atas al-haq, tidak di atas tauhid, tidak di atas akidah, namanya bukan jamaah. Ini perkara yang harus dipahami baik-baik. Kemudian yang kedua yang selalu dilazimi oleh para sahabat dalam rangka memperjuangkan agama Allah adalah ittiba'us sunnah. Selalu menghidupkan dan mengikuti sunnah. Jangan sampai orang yang mengaku ingin memperjuangkan dinul Islam, namun kerjaannya selalu menyelisih sunnah. Kemudian yang ketiga, imaratul masajid. Selalu memakmurkan masjid. Sering-sering memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Maka ini perkara yang harus dipertegas oleh ikhwah-ikhwah sekalian. Bahwa memakmurkan masjid ini adalah bagian daripada kebiasaan para salafus saleh. Nah, maka semaksimal mungkin selama kita melihat secara zahir masjid itu adalah masjid yang tidak menampakkan ya pembatal-pembatal Islam, mutmainlah di atasnya. Mutmainlah untuk sholat di dalamnya. Karena ini merupakan fadilah yang sangat besar
Jangan kemudian atas don-don kita, khawatir atas bisikan-bisikan kita, kekhawatiran kita, kemudian kita meninggalkan masjid secara total. Subhanallah. Ini bagian daripada syubhat yang sangat berbahaya sekali. Bagaimana kita meninggalkan masjid, sedangkan masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jangan sampai karena kekhawatiran yang berlebih-lebihan, di atas don, tidak di atas ilmu, menyimpulkan secara prasangka, ini masjid diror, ini masjid apa, kemudian tidak mau di masjid sama sekali secara total. Subhanallah, bagaimana mau memperjuangkan Islam kok kemudian meninggalkan masjid? Maka semaksimal mungkin, ikhwafillah, ya, semaksimal mungkin kita berusaha untuk imaratul masjid, meramaikan masjid. Setidaknya ketika kita tidak bisa kajian di sana, setidaknya sholat berjamaah berusaha untuk di masjid. Selama apa? Selama kita tidak melihat ya pembatal-pembatal Islam di dalamnya. Dan tidak perlu kita kita mencapekkan diri untuk mengorek-ngorek apa yang tidak kita ketahui. Itu bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka subhanallah, termasuk musibah, termasuk bentuk fitnah di akhir zaman ini adalah ketika orang kemudian melarang secara total ya untuk datang ke masjid dengan alasan hadis huru-hara akhir zaman bahwa sayati ala nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana tidak ada satu orang mukmin pun yang sholat di dalam masjid. Subhanallah. Ini adalah hadis huru-hara akhir zaman, di mana dalam masalah hadisul fitan itu salah satu kaidah penting, tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum syar'i, nggak boleh. Ini hadis fitnah akhir zaman ya. Hadisul fitan, para ulama telah membatasi dalam hadisul fitan tidak boleh digunakan sebagai dalil untuk membangun hukum syar'i. Sehingga ketika kita membaca hadis huru-hara akhir zaman bahwa di akhir zaman nanti tidak ada seorang yang berjamaah di dalam masjid, namun tidak ada satu mukmin pun di antara mereka. Kemudian dijadikan dalil, kalau begitu nggak usah sholat di masjid. Subhanallah. Ini dalil dari mana? Batasan para ulama sudah menyegaskan. Ini hadis tentang fitan. Hadis tentang huru-hara akhir zaman yang mana kita tidak boleh membangun hukum syar'i di atas hadis fitan. Ini yang harus dipahami baik-baik. Kita membangun urusan syar'i ini dengan dalil-dalil yang qat'i. Dalil-dalil yang jelas, Quran dan sunnah yang jelas perkaranya. Jangan kemudian kita gabungkan antara hadis-hadis suruh fitnah-fitnah akhir zaman, kemudian kita bangun hukum syar'i di dalamnya. Termasuk hadis fitnah akhir zaman, misalkan apa? Di akhir zaman nanti banyak masjid-masjid dihias, namun kosong dari petunjuk. Dari sini kalau kita simpulkan bisa saja kalau gitu menghias masjid pakai lampu begini nggak boleh. Karena kata Rasulullah akan muncul nanti suatu zaman, di akhir zaman nanti yang masajiduhum amiruhum, masjid-masjid itu akan dihias begitu indah, namun kosong dari petunjuk. Ini kan hadis fitan. Ya, sebagian orang menyimpulkan hadis ini kalau begitu nggak boleh sama sekali menghias masjid. Di masjid itu harus sesuai dengan, ya nggak boleh ada hiasannya sama sekali, pakai lampu nggak boleh, pakai nggak boleh ya. Nah, makanya ini sekali lagi harus dipahami baik-baik. Kita agak panjang lebar di sini ya, agar di sini tidak menjadi fitnah ya. Kita harus memahami suatu perkara, mendudukkan suatu perkara pada tempatnya. Nah, jadi ini adalah imaratul masajid. Kemudian yang keempat adalah wa qiraatu al-Qur'an, yaitu mereka para sahabat adalah orang yang senantiasa membaca, mentadaburi tilawah Al-Qur'an. Amalan yang selalu dirutinkan oleh para sahabat untuk memperjuangkan agama Allah. Tilawatul Quran. Termasuk bagian daripada tilawatul Quran adalah ketika kita mengkajinya, mempelajarinya. Maka ini termasuk adalah bagian penting daripada mentadabburi Al-Quran. Kemudian yang terakhir adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 amalan para sahabat. Makanya di sini kita bisa mengambil kesimpulan yang sangat penting bahwa mempelajari ilmu din, mempelajari ilmu syar'i itu sesuatu yang sangat penting sekali bagi perjuangan, bagi kemenangan Islam.
Maka jangan mengharapkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Ta'ala jika kita menjadi kaum yang acuh tak acuh dengan ilmu syar'i. Jangan berharap kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, akan diangkat dari kehinaan yang hari ini membelenggu kita jika kita tidak mau kembali mempelajari ilmu syar'i ini. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara tentang kehinaan di akhir zaman, Rasulullah mengatakan bagaimana? La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan ini kata Rasulullah tidak akan terangkat, tidak akan bisa hilang sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Artinya apa? Sampai kalian mau perhatian lagi mempelajari agama Allah. Sampai kalian mau perhatian lagi mempelajari ilmu syar'i. Maka sekali lagi ini bagian penting yang harus kita realisasikan agar kita mendapatkan apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ya alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah taala pada malam hari ini Allah taala mudahkan langkah kaki kita istiqomahkan diri kita, ya kita diistiqomahkan oleh Allah untuk menghidupkan majelis-majelis ilmu ya dalam rangka bertakarub mendekatkan diri kita kepada Allah di dalamnya.